ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأزواجه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan ini akan menjadi asbab atau penyebab bagi kita semakin taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terusnya kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil mahsyar termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan buka bab yang baru. Adalah pada malam hari ini kita akan mengkaji namanya bab nikah. Karena memang yang duduk-duduk ini saya yakin semua sudah menikah, tapi masih banyak juga yang belum menikah. Tapi mungkin juga ada yang mau nikah lagi. Mohon maaf, itu terlepaslah. Yang penting kita pelajari ilmunya. Karena sekarang kalau kita lihat banyak masalah dalam pernikahan, dikarenakan banyak orang menikah tapi nggak ngerti ilmu nikah. Yang nikahnya sudah rusak dia nggak tahu, yang nikahnya nggak bisa disambung lagi pun dia tak tahu, sebab tak ada ilmu tentang nikah. Beda kalau di Malaysia, sebagaimana yang saya tahu sedikit saja. Di sana itu kalau sebelum nikah setengah bulan, setengah tahun tuh biasanya ada namanya diajarin, istilahnya les dulu. Nggak bisa langsung nikah kalau belum ada tasjil, surat izin nikah. Untuk mendapatkannya itu adalah ujian dengan dasarnya ilmu yang telah diperoleh. Maka dalam Islam pun ada dalam fikihnya babun nikah. Karena kalau kita buka di dalam Al-Quran banyak ayat untuk nikah. Berarti nikah itu perintah Allah dan juga perintah baginda Nabi. Sehingga orang yang beriman itu nggak boleh nolak nikah. Masalah dia tidak menikah itu lain masalah, tapi menolak nikah itu yang masalah. Makanya hukum orang menikah pun bisa beda-beda. Bisa dia wajib nikah, bisa dia sunat nikah, bisa dia makruh menikah, bahkan bisa jatuh haram dia menikah. Tergantung kondisinya. Tapi hukum asal dari nikah itu adalah sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah, bukan wajib. Hukum asal nikah itu sunnah. Makanya Allah ingatkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Jadi orang kalau ngambil dalil nikah itu banyak di surah Ar-Rum ya, surah Ar-Rum itu. Contohnya 21. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin
yatafakkarun. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Berarti ayat Allah itu tidak sebatas hanya yang ada harokat, ada hurufnya, yang ada bacaannya. Gak sebatas itu. Ada lagi ayat Allah yang tanpa tulisan, itulah kauniyah, ciptaan. Makanya ada ayat yang tertulis Quran, ada ayat yang tidak tertulis alam. Ya, ayat tertulis itu Quran, ayat yang gak tertulis alam. Arti ayat itu tanda, ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya suami itu adalah ayat Allah, istri itu adalah ayat Allah. Ini dalilnya, wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah itu kami jadikan pasangan suami dan istri. Ternyata Ustaz, pasangan itu ayat ini. Makanya suami pandanglah istrinya sebagai ayat Allah. Ya Allah Ustaz, gak nyangka karya Ustaz udah 20 tahun tidur sama dia, rupanya ayat Allah juga, tapi mulutnya Ustaz ya Allah merepek aja kan. Kalau suami memandang istrinya ayat Allah, itu akan menghilangkan KDRT. Dia mau sia-siakan, dia mau pukul, dia mau siksa, ingat tuh ayat Allah. Sama juga istri, pandanglah suaminya juga sebagai ayat Allah. Dalam suami itu ada tanda kebesaran Allah. Iya Ustaz, iya ya Allah Tuhan. Aku lihat suamiku yang 20 tahun yang kayak tapi pelitnya luar biasa ya Allah. Cemana lah aku gak ngamuk sama dia. Dulu gak minta dikasih, sekarang minta pun tak dikasih. Itu kalau yang bukan di sini, bukan. Kalau suami-suami yang ada di sini gak minta pun dikasih. Itulah hebat suami yang ada di sini. Oh, makanya Pak Soleh lagi yang luar biasa. Itu jelas suami Soleh. Iya, gak ada dua gitu. Oh, kalau letakkan dompet gak pernah di sudut-sudut, letakkan aja di atas meja. Gak takut, ngapain takut? Orang uangku pun dia juga kok. Untuk apa capek-capek cari uang kalau untuk orang lain? Ini kan ada yang anak bini kita. Wah, makanya punya prinsip tiada dusta di antara kita. Itu kalau Pak Soleh. Iya. Ini kadang-kadang mak ilmu lah lagi main ilmu. Memang dompet di atas meja, isi kan dari mana-mana. Letakkan di jok-jok mobil ya Allah. Ya kan, tahulah istri nggak ngerti tentang jok-jok mobil tuh. Tengok-tengok tuh, ada juga sleting jok mobil itu. Kalau yang punya Pajero yang pakai satu, dia di atasnya itu kan letak uang situ dia. Mohon usah kok buka semua. Enggak. Atau lihat di belakang mobil tuh, ya kan, tempat-tempat simpan untuk ngengkol tuh. Itu kan nggak tahu tuh betakannya jadi aja. Enggak. Tapi kalau yang duduk di sini sama saya yakin istri bapak yang sini banyak tak datangin. Makanya aman. Ya, tapi lupa ini kan direkam ini. Nanti dilihat, oh besok gue periksa. Ya, cepat. Yang ada malam ini situ cepat ambil malam ini. Sebelum itu hilang. Nah, itulah ya. Nah, jadi makanya kalau istri memandang suami sebagai ayat Allah, maka nggak akan ada lagi istri yang durhaka sama suami. Nanti ya. Lalu pasangan ini Allah suruh nikah. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, taskunu sakinah, agar kau tenang bersama dia. Makanya nikah itu membawa ketenangan. Kita kalau masih tunggal single bahasa kita, ada masalah lari ke kafe nongkrong, ulang stres lagi. Ada skill masalah lari ke plaza, jalan sana jalan sini, ulang stres lagi.
Tapi kalau ada pasangan, ini yang akan menyebabkan muncul ketenangan. Ada teman berbagi, makanya disuruhlah untuk menikah. Litaskunu ilaiha, agar kau tenang bersama dengan dia. Maka di antara kita hari ini, kalau ada yang belum tenang, maka nikahlah. Yang belum nikah, nikahlah biar tenang. Tapi kalau ada di antara kita sudah nikah gak tenang-tenang juga, cobalah nikah sekali lagi. Wah, itu cuma canda saja. Panas ibu tuh. Karena nikah itu untuk tenang. Dengan tenang lahir cinta. Itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kau tenang bersama dengan dia, dan Allah akan melimpahkan untukmu cinta dan kasih sayang. Itulah makanya orang kalau menikah, ini dalilnya nih. Kalau ada orang menikah, kita bilang semoga samawah ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Tahu artinya bu? Aku bukan nggak tahu Ustaz. Waktu mengaji masalah itu, aku nggak datang pula. Ya, tahu nggak sakinah? Tenang, mawaddah, cinta, rahmat, sayang. Bagaimana bisa muncul cinta kalau tak tenang bersama dengan dirinya? Makanya dengan ada ketenangan, maka subur cinta dan sayang. Tanpa ada ketenangan, maka luntur cinta dan sayang. Maka banyak rumah tangga gonjang-ganjing, suami minta cerai. Itu sebabnya, coba lihat, hilang ketenangan. Hilang ketenangan. Makanya ciptakan ketenangan dalam rumah tangga, akan muncul cinta di antara pasangan tadi. Sekarang ini kan udah hampir gak tenang saja. Maka biar tenang bagaimana? Nabi yang katakan, biar muncul tenang itu jaga 3 saja. Pertama, jaga pandangan mata. Maknanya apa? Berarti nikah itu sudah menikah, tetap bagaimana sama-sama pasangan untuk enak dipandang mata. Suami enak mandang istri, istri enak mandang suami. Jadi kalau itu boleh berpenampilan bagus, memang harus. Masa kita di rumah mohon maaf kasih gembel aja, cemana istri tertarik? Atau mohon maaf istrinya di rumah hanya pakai namanya kain dasar yang koyak-koyak itu aja, tak berlipstik pula lagi, tak berbedak lagi. Ditengok-tengoknya, ya Allah di kantor kok segar-segar, di rumah kok nggak segar. Itulah awalnya, itu awalnya itu. Mau berangkat kerja, maaf dulu ya. Dulu kalau masih masa PDKT, ketika Anda berjumpa, berpenampilan enak dipandang atau tidak? Enak kan? Wih, dari pagi kadang-kadang, kalau dari hari Sabtu itu, kalau tahun-tahun 60-an, 60-an itu sama tahun 70-an pakai bedak dingin, ya Allah. Dari pagi. Masuk tahun 80-an pakai Kelly dia udah. Ya, tahun 90-an ke atas sampai awal 2000 Besel. Kalau sekarang skincare. Ya, luar biasa. Supaya enak dipandangkan. Mana ada yang mau pasangan yang enak mandang? Abang pun cinta sama kita awalnya dari pandangan mata. Kalau ada laki-laki bilang, Adinda, aku tak memandang parasmu, tapi yang kupandang hatimu, itu adalah ungkapan buaya darat. Iya, apa bisa hati dipandang? Nggak tahu kita kan. Dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Nampak awak suami senyum-senyuman ya, belum tentu dia suka. Entah ada mudah muak dia, kan nggak tahu. Hati kita nggak tahu. Maka cukup awak nilai yang nampak-nampak saja. Adalah dia. Nah, jadi ini artinya adalah, kalau ada tadi orang bilang kayak itu, nggak perlu pandang, nggak perlu wajah, tapi hati, suruhlah dia nikah sama nenek-nenek. Itu lebih tulus loh. Nenek itu lebih tulus cintanya, luar biasa. Bahkan kalau senyum manis, lesung pembedanya luar biasa. Itulah hebatnya itu. Aduh. Jadi jaga pandangan mata. Artinya perlu
Untuk perempuan, istri berhias di rumah. Begitu juga suami yang agak rapilah di rumah, agak bersihlah di rumah. Yang kedua, jaga penciuman. Ini perlu juga. Karena hilangnya kemesraan dalam rumah tangga, harmonis, itu salah satu penyebabnya terganggu penciuman. Makanya disuruh di rumah itu wangi-wangi. Wanita, bahkan kalau Imam Nawawi ya mengatakan, itu wanita kalau keluar rumah pakai parfum jatuh haram. Kalau parfumnya luar biasa, apa namanya itu? Bahasa Nora itu apa? Sangat luar biasa. Kalau mau pakai parfum dikit aja untuk diri kita. Tapi sekarang coba lihat, banyak kurang banyak 400 meter tercium. Wah, dalam rumah pun keluar wangi kali ya. Luar biasa. Sempat naik grab dia sendiri pula lagi. Udah wangi, naik grab sendiri. Mohon maaf saja, apa enggak terotak lah supir grab itu, ya Allah. Di otaknya itu kebun sawit, kebun tebu, kebun sawit, kebun tebu. Kebun sawit jauh kali, Ranto, kebun tebu sana Cirim. Makanya dulu pernah ada kejadian berapa main perempuan ditanamkan di kebun tebu, betul kan? Nah itu dia masih pesantren di sana. Kan ini, jadi artinya sampai kata Imam Nawawi, pakailah yang wangi di rumah. Nah, nanti sebagai kaji dan diamalkan, pulang dari ngaji nanti ibu ya, pulang ngaji nanti dari sini sampai rumah semprotkanlah minyak wangi itu. Ini kok wangi kali kok deh, udah tobat sekarang bang. Kenapa kau tobat? Kena kali kata Ustaz Bang, kau yang beli parfum tapi orang yang menciumnya bang. Gak pernah kau yang membeli yang mencium. Mulai sekarang akan datang parfum ini akan kuciumkan hanya untuk dirimu bang. Ya Allah, senang kali suami itu. Senang bapak gitu. Udah adiknya, mulai besok kau jangan lagi minta aja. Kenapa bang? Tinggal kau ambil berapa mau dalam dompet abang. Laki-laki itu udah senang kali apapun dikasih. Ya kan Pak? Nah, yang ketiga, jaga perasaan. Bagaimana hati dengan menjaga ucapan? Maka dalam rumah tangga biar tenang, ucapan itu jangan sampai menyakitkan hati. Boleh marah tapi jangan kasar. Boleh marah tapi jangan keluar kata-kata kotor. Sekali di rumah tangga itu udah berantem, kata-kata kotor yang keluar sampai sakit hati pasangan. Kalau cuma kulit yang luka sebentarnya sembuhnya, tapi udah hati terluka, kapan lama untuk nyembuhnya. Bahkan mungkin udah hilang rasa senangnya sama pasangan itu. Apalagi zaman sekarang, marah dikit cerai, marah dikit cerai, itu lebih fatal lagi, lebih fatal. Kalau marah langsung bilang cerai, walaupun belum ke pengadilan, secara hukum syarah jatuh talak di situ. Jatuh. Maka kata Nabi, ada 3 hal yang kalau sengaja main-main itu jatuh, sengaja atau main-main, ya, atau namanya dibuat marah-marah, jatuh 3 ini. Yang mana? 1, nikah. Itu kalau main-main jatuh nikah itu salah. Ambil contoh ya, si A sama si B ini ayah sama anak. Si A ini ayahnya, si B yang perempuan ini anaknya, anak kandung. Lalu mereka berdua ikut dalam main sinetron. Dalam sinetron itu perannya juga ayah sama anak. Ada adegan si ayah dalam sinetron itu menikahkan anak perempuan ini. Dinikahkan, jatuh sah. Walaupun nama dirubah, tapi itu orangnya, itu bapaknya, itu anaknya. Kata si bapak, aku nikahkan anak kandungmu. Namanya itu, walaupun dirubah namanya, tapi itu orangnya, maka jatuh hukum nikahnya sah. Itu
Maka kalau ngerti sinetron itu dirubah, jangan sampai ayah kandung dalam adegan sinetron menjadi ayah kandung pula dalam sinetron. Nah, itu perlu main-main jatuh. Yang kedua, cerai itu main-main jatuh itu. Malam-malam di kamar iseng-iseng di apa? Dia menceri-ceriannya. Nanti kan adegannya di kau pucuk-pucuk lah abang di nanti abang akan dulu hatinya untuk merujuk kau kembali. Kalau kita malam ini main ceri-cerian, ayo bang, jatuh. Itu bukan untuk candaan itu. Maka itu yang kayak gitu dia jatuh. Apalagi emosi, marah, kuceraikan kau, jatuh. Dan dalam lafaz cerai itu tidak ada pemutihan, nggak ada. Walaupun udah kembali rujuk, sudah tercatat cerai sekali, berantem lagi, cerai lagi, jatuh dua kan. Rujuk lagi, berantem lagi, cerai lagi. Itu secara syarat hukum Islam sudah tak bisa rujuk lagi. Habis masa iddahnya, bila dia nikah dan janda lagi, baru bisa untuk dinikahi kembali. Itu untuk yang perempuan, tidak berlaku untuk laki-laki. Jadi maaf ya, laki-laki itu nggak ada iddahnya. Perempuan yang ada iddah. Iddah itu artinya masa menunggu. Setelah diceraikan, bagi perempuan yang diceraikan ada masa menunggu. Itu disebut dengan namanya iddah. Ada 3 bulan 10 hari, ada 4 bulan 10 hari, ada pula namanya itu sampai melahirkan. Ada juga istri yang diceraikan tapi nggak ada iddah. Ada itu? Bukan istri siri. Kalau istri siri cuma nggak pakai keyboard aja gitu, nggak pakai keyboard, nggak pakai rata, ya kan, nggak pakai kartu undangan, nggak pakai apa organizer, event organizer nggak pakai, apalagi pakai ceramah, nggak pakai ceramah itu, ustaz itu tak tahu. Ya, tapi rukun nikahnya dipenuhi, itu sah. Tapi dalam konteks negara bisa dipidanakan, sebab di situ bisa merusak tatanan rumah tangga. Ya kasihanlah di sini kan gitu, mohon maaf ya. Nanti andaikan maaf nih, si laki-laki nggak mau menjumpai lagi. Contoh maaf ya, ini bahaya nikah siri ya. Saya bukan nakut-nakuti. Ya kalau ada di antara kita cepatlah untuk dipakaikan buku aja lah. Iya, mohon maaf ini. Nikah siri itu kan nikah yang tak tercatat di kantor KUA. Berarti dia tak punya kekuatan hukum dalam negara. Apabila terjadi konflik gak bisa nuntut. Mana pembuktiannya? Dalam hukum pembuktiannya mana? Bukunya gak ada. Maaf ya, nikah siri kan? Ya udah, suatu hari si laki-laki gak mau datang lagi, pergi kemana-mana. Pertanyaannya, jatuhkah cerai? Belum. Cerai itu jatuh kalau diucapkan suami itu kata cerai. Selagi belum diucapkannya kata cerai, belum jatuh talak. Tapi Ustaz, dia udah menghilang. Kalau dia tercatat di kantor KUA, dia ada satu cara. Cara yang kedua, hakim membatalkan pernikahan. Itu bisa dengan si wanita mengadu ke hakim, sebab si suaminya sudah meninggalkan kewajiban. Si istrinya nggak ridho, dia tuntut ke hakim untuk diputuskan. Hakim mengundang, gak datang, diputuskan hakim, maka nikahnya pasah, dibatalkan. Itu sah. Tapi ada buku. Ya gimana kalau siri? Datang dia ke hakim, kata hakim, kapan kau nikah?
Udah, di mana? Si Rampa. Tempat dan nama cuman apa saya di belakang. Kapan mau nikah? 8 tahun lalu Pak Kekik. Mana? Si Rampa. Ada buku nikah? Gak ada. Surat selembar? Ada. Mana? Terbawa banjir Pak Hakim. Kemarin banjir Rampak, terbawa surat nikah tuh Pak Hakim. Ada saksi? Ada Pak Hakim. Mana? Udah meninggal. Dua-dua, yang satu sesak napas. Yang satu sesak napas, yang satu pula udah jantungan. Wah kakak, baru dikasih uang saksi lewat. Cemana kamu nuntut? Dia mau pakai hakim nggak bisa. Alhasil tergantung-gantungan. Dia nikah lagi haram. Kenapa haram? Belum putus nikahnya. Ini yang kasihan wanita. Mau dirugikan, udah diblokir nomor. Bukan gak hati-hati loh. Ada lagi-lagi sekejam itu. Tapi kalau yang duduk-duduk ini gak ada, jangan takut ya. Ada tuh kan? Sampai diblokirnya. Rumahnya pun gak mau lagi. Cemana si perempuan untuk nasibnya? Dinafkahi tidak, cerai pun tidak. Orang yang udah gak nampak, mau ke hakim gak ada buku. Hasil tergantung-gantung sampai wafat kayak begitu ya Allah. Makanya di Indonesia jadi dibolehkan ya untuk menghilangkan mudarat ininya. Jadi dibolehkan untuk dihukum pidana penjara 2 tahun ya. Di Batam 2 tahun. Saya kemarin tanya sama jaksa itu, sekian Pak, hati-hati Ustaz Iwo. Selama di kejaksaan dengan oh ya emang kayak gitu ya. Kalau mau nikah 2-3 gentleman lah. Hari gini berondong malah. Kan betul Pak? Iya. Gentleman. Kalau gentleman berarti apa? Berarti dia berani bertanggung jawab. Itu baru nikah tuh ada aktimat, ada tanggung jawab. Nah, itu contoh-contoh ya. Maka perempuan jangan mau menikah siri. Nanti susah nasibnya. Itu yang jadi masalah. Saya tidak berbicara masalah hukum di sini ya. Kalau hukumnya selama hukumnya dipenuhi ya sah saja. Tetapi kalau itu nanti terjadi, gimana nasib dia? Mau minta nuntut harta nggak bisa. Ngadu ke polisi, kayak polisi mana yang buku nikah kalian surat adanya, surat nikah yang diteken ada pula kena banjir sekarang Pak, saksinya udah meninggal pula, mati ya, jelas ya. Nah, jadi makanya kalau udah mengatakan cerai itu jatuh, tidak bisa namanya untuk namanya dihapus. Yang bahayanya ku talak 3 kok langsung jatuh dah. Dia bilang ku talak 3 Pak, ku ceraikan kau dengan talak 3, jatuh 3. Nah, itu lembarannya. Makanya hati-hati dengan ucapan. Ini bukan alat candaan. Ustaz, kalau ku ceraikan tapi pakai WA, ya jatuh. Di WA-nya ku ceraikan kode, terus kirim. Rupanya HP-nya perempuan itu diambil begal. Iya, mungkin kan? Mungkin kan? Dibaca begal tuh, dibalaskan. Siapa aku? Saya mau tanya, jatuh gak talaknya? Belum, karena belum dibacanya. Kan belum dibaca. Kecuali begal tuh datang lagi, oh silakan Bu, kok ada bola? Silakan Bu, sebentar Bu. Kan aku udah curi ya, ini bapak ceringan ibu. Baca, oh iya, balas, aku mau. Oke, jatuh. Udah Bu ya, makasih, bikin lagi. Itu contoh ya, makanya. Sama kayak surat, udah kirim, tapi harus dibaca sama yang diceraikan.
Makanya kita kalau menceraikan tiga tuh, ada suami menceraikan, ada istri diceraikan, ada ucapan cerai. Ini untuk istrinya, Ustaz di rumah, ku ceraikan kau di tanah tiga, jatuh? Ya enggak, sama foto ngomongnya, nggak bisa, harus orang langsung. Tapi kalau orang yang mengatakan, contoh ya, hati-hati loh. Kadang-kadang ada laki-laki ini mohon maaf ya, saya nggak bilang sih, cuma saya nengok-nengok di masyarakat aja. Ada laki-laki itu bergaya dia, Bang, abang udah nikah? Belum, aku nggak ada nikah kok. Oh, aku masih single. Tak diakuinya. Lalu ada orang yang kenal sama dia, dengar, disampaikannya sama istrinya. Dia bilang nggak ada dia nikah. Itu sudah jatuh talak di situ. Talak disampaikan. Atau dibilang, abang kan lu pernah nikah, udah aku ceraikan itu. Padahal nggak ada. Disampaikan lagi, jatuh itu. Kalau nyampe kepada istrinya. Tapi kalau nggak nyampe ya nggak jatuh. Nah, kalau tahu istrinya kau bilang lah. Kadang-kadang budaya 86 itu ya Allah. Sekiranya kau ada usah bilang ya, itulah namanya pecah di perut aja, pecah di perut aja. Ada istilah kata pecah di perut. Ada kan? Tahu tapi dia bilang, ini bahayanya. Ya, jadi makanya rujuk juga main-main pun jatuh. Apa rujuk? Kembali. Walaupun perempuan yang kan mau jatuh, itu masih hak suami. Contoh ya, cerai dan kan 3 bulan 10 hari masa iddah. Baru seminggu aku kembali menjadi suamimu atau aku rujuk kepadamu. Enggak pun dibilangnya iya, sah rujuk. Kenapa? Masih dalam masa iddah. Makanya rujuk itu bisa 3 cara dia. Mohon maaf ini. Yang pertama caranya dengan suami langsung mengucapkan pada istrinya, aku rujuk kepadamu atau kau kembali jadi istriku. Itu satu. Yang kedua, pakai 2 orang saksi. Ya, dia katakan sama istrinya, sekarang kita kembali menjadi suami istri atau aku rujuk kepadamu, sah. Yang ketiga, tanpa kata-kata. Maaf, langsung digauli. Halal. Diceritakan istrinya, dan iddah 3 bulan 10 hari. Masih 1 bulan, maaf ya, digaulinya istrinya tanpa kata-kata, maka di situ jatuh rujuk, jatuh. Sebab digauli. Kenapa boleh? Karena belum keluar masa iddah. Keluar masa iddah haram digauli, nggak boleh. Kalau mau balik pakai akad nikah baru. Nah, contoh maaf tadi, saya terlupa tadi. Ada nggak istri yang diceraikan nggak ada iddahnya? Ada. Siapa? Nah, tadi kan Kak Ibu, tadi kita lupa tadi ya. Tadi bilang kayak sini ya. Perempuan istri diceraikan nggak ada masa iddah, detik itu boleh kawin lagi bila belum digauli. Coba nikah undangan, pesta, siap pesta, ambil lagi minum ala bang, capek kali aku bang, kalau ya ku ceraikan kok, jatuh di situ, nggak ada iddah lagi, dia bisa nikah lagi. Karena belum digauli. Sama itu, kalau ada janda punya anak perempuan, lalu ada laki-laki menikahi janda ini. Ya, ketika menikahi janda ini, anak yang perempuan ini haram untuk dinikahi oleh suami ibunya ini. Sebab mereka jadi mahram, sebab ada pernikahan. Tapi itu kalau sudah digauli. Dinikahinya janda tuh, belum lagi digauli, meninggal janda tuh serangan jantung. Nah,
Dinikahinya anak janda itu sah. Kenapa sah? Mamanya belum digauli. Nah itu jadinya. Bila sudah digauli walaupun sekali saja, maka si anak tadi selama-lamanya akan mahram kepada ibu. Sehingga kalau anak tiri sama bapak tiri itu gak batal wudu itu. Mana batal wudu? Sebab mamanya sudah nikah sama si laki-laki ini, maka dia terangkat jadi mahram sebab pernikahan. Sama itu kayak mertua. Kita sama mertua kita itu mahram selamanya itu. Karena kita sudah nikah dengan anaknya. Meninggal pun pasangan kita. Lalu sama mertua kita selama yang gak bisa nikah tetap mahram kita. Salaman, kena langsung cium tangan, itu tidak membatalkan wudu. Ya, sebab dia mahram. Itu segitu ya. Nah, makanya hati-hati dengan nikah tadi. Sehingga perkataan perlu dijaga dalam rumah tangga untuk menjaga perasaan. Karena luar biasa bahaya ini kata-kata ini, kalau tak dijaga bisa merusak hati. Kalau hati rusak, hilang ketenangan. Kalau hilang ketenangan, hilang cinta, hilang sayang. Alhasil rumah tangga isinya apa? Pergaduan terus, hilang kenyamanan, gak ada bahagia lagi, tinggal nunggu hancurnya saja. Itu ya, itu hanya masalah surah Ar-Rum ayat 21. Maka mari kita lihat, kalau begitu apa itu nikah? An-nikah huwa lughatan ad-dhammu wal ijtima'. Jadi nikah itu secara bahasa berarti menghimpun atau berkumpul. Ad-dhammu wal ijtima'. Berarti nikah itu maaf ya, berkumpul, menyatu. Itulah disebut nikah secara bahasa. Tapi kalau dia pakai istilah syariat, apa itu nikah? Wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wat'in bi alfazi inkahin au tazwijin. Dalam syarat adalah nikah itu adalah akad. Berarti ada ucapan di situ. Akad yang menyebabkan menjadi boleh untuk berhubungan badan. Ya, nikah itu secara makna syariatnya ucapan atau akad yang menyebabkan bolehnya melakukan hubungan badan. Bilafzin, tapi lapas yang diucapkan hanya dua yang boleh, inkahun au tazwij, pakai kata nikah atau pakai kata kawin. Kata nikah atau kata kawin. Contoh ya, kalau adalah wali ketika akad untuk anaknya perempuan, aku impun kalian berdua dalam perkawinan, gak sah. Aku satukan kalian menjadi pasangan seumur hidup, tak sah. Harus aku nikahkan atau aku kawinkan. Cuma dua kata ini yang sah dipakai dalam ucapan sigot atau akad. Kalau nggak pakai dua kata ini, maka akadnya batal. Sementara akad itu ijab qabul itu kan termasuk rukun nikah. Kalau dalam lafaz atau akad sudah jatuh kepada batal, maka nikah pun ikut juga batal. Nah, jadi dibolehkan pakai kata inkahun au tazwij, pakai kata nikah atau pakai kata namanya itu adalah ia kawin. Ya, wa huwa haqiqatun fil aqdi majazun fil waqi ala sahih. Sebenarnya ini dia. Sebenarnya pada hakikatnya akad nikah itu artinya adalah hubungan badan. Secara hakikat hadis sebenarnya
nikah itu adalah hubungan badan. Makanya di situ dia boleh sebab ada akad yang mengikat di antara keduanya. Nah, jadi itulah sedikit pengertian masalah nikah. Bagaimana hukumnya? Sunnah ain nikah lita'iqi au muhtajin lil wad'i wa inistaqala bil ibadati qadir. Bagi orang, maaf ini, taib itu artinya orang yang punya syahwat untuk hubungan badan. Dia ada dorongan seksualnya untuk melakukan hubungan badan, dan dia punya kemampuan, tapi dia masih bisa menahan, maka di situ sunat hukumnya untuk dia menikah. Sebab ada dorongan seksual dia, ada penghasilan dia, tapi dia masih bisa menahan, maka di situ namanya sunat hukumnya menikah. Tapi kalau ada orang yang punya hasrat untuk hubungan badan, maaf ya, belum punya penghasilan, maka untuk dia makruh menikah, sebab belum punya. Bagaimana yang wajib, yang haram, nantilah di pada bulan akan datang. Kita masih masuk bab awal, bab nikah. Dalam nanti kaji ada bertanya. Jengkel saya akan ditinggal, kan kita masih suami istri, dia kawin, diam-diam dah gitu. Jadi saya minta cerai, jadi langsung saya diceraikan gitu. Tapi kan 3 bulan 10 hari baru bisa kawin. Tapi lagi 1 bulan 10 hari bisa kawin. Gimana ya? Siapa kawin? Saya. Saya. Kawin sama orang lain. Kalau Orang lain. enggak, Dengan satu jengkel saya kenal saya disakitin gitu. Berarti- Jadi dia kawin, saya langsung kawin juga. oh gitu ya, ini itu masuk emosi gitu kan, karena kita bodoh ya pas emang hukumnya nikahnya batal, sebab nikah masih dalam masa iddah. Hukum di rumah suami. mana bu? Kan lagi 1 bulan 10 hari. Jadi kan dia habis dulu 1 bulan 10 hari itu baru saya nikah. 3 bulan. 3 bulan 10 hari, tapi udah 2 bulan udah bisa dulu. Ya lagi 1 bulan 10 hari. Gini hidupnya, maaf ya, ibu cerai sama suami Iya. ya, dari kata cerai, nah menceraikan kok kata suami kan. Iya, Nah, semua jadi sama. dari kata itu sampai ibu menikah berapa lama jaraknya? Apa maksud saya, suami saya kan dia kawin, saya masih suami istri, dia kawin, jadi kan sakit hati saya ditinggal gitu. Jadi dia udah kawin, jadi 2 bulan saya udah diceraikan, lagi 1 bulan 10 hari kan baru kita menikah. Saya langsung dikawin gitu. Jadi saya nunggu di rumah suami yang kedua 1 bulan 10 hari, saya nunggu baru saya nikah yang kedua. Boleh gitu. Tunggu sepertinya. Enggak dulu. Enggak pas dulu ya. Adit ya. Kan suami ibu kawin lagi, gitu ya. Lalu kan belum cerai. Udah diceraikan saya ke saya. Diceraikannya, menceraikan lah. Sejak diceraikannya ibu, sejak ibu diceraikan suami, ibu kawin lagi kan? Iya, Ibu nikah lagi kan? iya nikah. Nah, ibu nikah lagi itu dari ucapan cerai suami berapa lama jaraknya? Baru 2 bulan. Sebatal. Karena nikah untuk sang istri yang diceraikan sah kalau dia 3 bulan 10 hari. Nah, bagaimana solusi? Ini mohon maaf. Hukum apa boleh buat ya, bicara buat. Maka di situ nikahnya tidak sah, hubungannya jatuh ke zina. Kalau ada anak dari di situ, maka anak ini termasuk anak zina tadi. Kalau dia perempuan,
tidak bisalah si bapak itu yang akan menjadi walinya pakai wali hakim. Solusinya adalah ibu ulangi akad nikah dengan dia. Enggak, akad nikah ulangi. Iya, iya, anak nggak ada syukur berarti nggak ada beban. Tapi hukum nikahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Dikarenakan masih dalam masa iddah. Mak, sekarang kan udah tahu. Berarti hukum nikah kemarin itu batal. Solusinya ibu ulangi lagi akad nikah. Dua-dua dari tiga. Yang kedua ini. Istri pertama, suami pertamanya kan meninggalkan dia. Ya. Terus menikah lagi, masanya itu belum sampai idahnya mereka nikah. Udah nikah, soalnya. Udah nikah. Udah menikah. Ya, maka solusinya taubat nasuha kepada Allah, minta ampun. Ya Allah, ini karena kebodohanku ya Allah, tak ngerti hukum, minta ampun. Dan mintakan ampunan untuk suami ibu itu. Itulah yang meninggal kemarin. Tak apa, bagus. Jadi ada solusi. Nah, terbuka apa? Mungkin kan tak tahu dulu ya. Kalian bilang ini masalah nikah ini mana orang tak tahu? Ibu itu jauh dari Lombok. Ya, maka kan tinggal nasuha saja. Minta ampun ke Allah, ya Allah ampunkan semua dosaku dan bilang nikah kemarin aku tak ngerti hukum, ampunkan Allah. Ya, nah doa kita ya. Nah, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa fahman wasi'ah wa amalan maqbulah wa dhunuban maghfura wa taubatan nasuha wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.